Aduh, enak banget ya, akhirnya ada angin segar dunia per-TWS-an. Angin segar apa sih maksudnya? Ini nih. Ini adalah Nothing. Nothing is coming. Hey guys, balik lagi sama gue Aryo atau Ece Gario. Nah, di video kali ini lagi seru nih. Gue lagi seneng nih ada angin segar tadi nih. Kenapa? Karena dari kemarin gue udah ngomongin tentang beberapa TWS, mau dari yang premium sampai yang affordable, dan bisa lihat videonya di atas ya, ada perbandingannya juga. Terus tiba-tiba kedatangan TWS yang menurut gue desainnya paling oke, paling estetik. Ini adalah Nothing Ear 2. Coba lihat deh, dari kotaknya aja udah transparan. Dan kalau lo lihat lagi, earphone-nya sendiri juga transparan. Gue ini memang tahu sih dari Nothing Ear 1 juga hampir seperti ini, tapi gue nerding out lagi lihat detailnya, komponen-komponen yang ada di dalamnya. Jadi kayak nggak ada rahasia gitu bagaimana mereka membuat ini sangat bagus. Dan ini aja menurut gue udah menang secara desain, sleek, minimalist, tapi bold, beda dari yang lain gitu. Dan ear tip-nya ini cukup nyaman, macam pakai AirPods Pro. Jadi orang yang udah pernah punya AirPods Pro pakai ini nggak bakalan canggung karena hampir sama bentukannya kalau masuk ke kuping kita. Kotaknya sayangnya nih, ini masih agak besar untuk masuk ke kantong kita. Jadi buat gue kurang nyaman kalau gue mau bawa-bawa. Jadi akhirnya masuk ke tas juga. Dan akhirnya begitu masuk tas, karena ini plastik transparan, jadi banyak baret-baret tipis gitu. Ini gue pakai less than 2 weeks. Dan lihat deh, udah mulai ada baret-baret tipis yang ada di plastiknya ini. Mungkin in the future untuk Nothing Ear 3 ya gini deh, Nothing bisa pakai plastik yang lebih durable atau ada casingnya. Jadi tetap ngerasa keren banget, masih mulus, masih halus, masih kayak TWS terbaik desainnya ini gitu. Nah, selain itu menurut gue dari kotaknya gue seneng banget karena mereka pakai pair button, reset button yang ada di luar kotaknya. Jadi gampang untuk pairing or disconnecting the earphone. Nah, hinge-nya ini satisfying banget, snappy, dan ada magnetnya di ujung sininya. Sering banget gak sadar kalau gue fidgeting tool dari hinge-nya ini. Dengar deh suaranya. Dan app-nya, mereka mikirin banget sampai app-nya yang bagus banget. Ini app companion paling oke menurut gue dari semua TWS. Gampang banget buat pairing ke HP kita. Jangan lupa update karena yang sebelumnya nggak relate ke Nothing Ear 2. Dan sayang gue nggak bisa nunjukin kalau sound desainnya ini seperti apa yang dipakai Nothing. Tapi wow, setiap connecting atau kita nyalain ANC, ada suara notifikasinya yang out of the box. Nggak cuma beep atau dong atau bong, tapi ada juga suara mbak-mbak yang udah deh lo beli sendiri deh biar tahu. Nah, dari tadi kita udah ngomongin desain, tapi lupa ngasih tahu kalau ada apa aja yang ada di boxnya. Di boxnya ini kita lihat boxnya yang mungkin nggak se-fancy waktu gue buka Nothing Ear Stick karena itu spesial kiriman buat gue untuk dibuka duluan untuk unboxing material. Tapi ini box yang sangat sederhana dari kertas, kita buka bisa, dan dalamnya ini yang gue suka adalah desain-desain copywritingnya dan minimalismnya yang ada dalam desainnya itu. Karena ini dalam plastiknya ada ininya, dan kalau kita buka dalamnya, kotak kecil banget ya, tapi dia menyediakan adanya ear tips yang berbeda ukuran. Jadi ada satu yang sudah terpasang pada Nothing Ear-nya, earbuds-nya, tapi ada 2 pasang tambahan lagi yang ukurannya ditulisnya di sini LS. Yang sudah terpasang adalah M. Dan satu lagi adalah kabelnya. Iya, kabel USB-C-nya ini tergolong yang salah satu paling pendek dan kecil dan braided gini yang kayak kelihatannya sih bukan kayak kabel biasa. Keren secara desain. Lagi-lagi secara desain ini juara. Yang berikutnya kita coba ngomongin kontrolnya, terutama di touch controlnya. Jadi kalau di TWS lain itu kan beneran touch ya. Lo pakai, lo sentuh segala macam kayak Sony atau Bose yang ada di slide bahkan. Tapi kalau ini, Nothing ini itu di pinch atau di squeeze. Ini menurut gue lebih tactile dan lebih ada feedbacknya dibanding touch. Karena beneran kita merasakan adanya perubahannya. Apalagi kalau dipencet kayak ada small vibrate gitu, haptiknya yang ngasih tahu kalau udah kepencet. Dan ditambah ada suara notifikasi di dalam earphone-nya ini. Gue suka banget dengan sistem yang seperti ini. Let's talk about battery life. Nothing bilang kalau battery life-nya ini bertahan sampai 8 jam. Mungkin itu kalau nggak pakai ANC-nya kali ya. Karena gue pakai ANC-nya selama berturut-turut 4 jam itu udah hampir habis. Tapi kalau dibandingin dengan harganya, dibanding kompetitor yang harganya sama, ini udah lumayan banget. Di case-nya kita bisa nge-charge 5 kali lagi. Dan kalau dalam 10 menit bisa langsung pakai TWS-nya lagi. Tapi mati gaya sih kalau 10 menit harus ngapain dulu. Tapi lagi, akhirnya nih ya, range price-nya ini udah bagus, udah dapat wireless charging dan baterai yang cukup tahan lama. Hebat banget di range price-nya. Jadi tiap malam kalau misalkan mau tidur ya tinggal di-charge saja, tinggalin sampai pagi. Itu udah aman. Itu nilai tambah banget menurut gue. So, I don't see a problem in the battery.
Dan Nothing Ear 2 ini akhirnya certified untuk high resolution audio. Maksudnya apa sih kalau dapat certified? Simpelnya, kalian pemakai Apple Music yang biasa untuk dengerin musiknya ini, congratulations. Nothing bisa dengerin lossless audio. Mereka memakai dual chamber design yang baru yang menggunakan 11,6 mm dynamic driver yang didesain in-house sama mereka sendiri yang membuat suara jadi lebih detail. Out of the box menurut gue suaranya masih terlalu tinggi. Dan bassnya itu juga agak jauh. Gue sebagai yang lebih senang mendengarkan bass yang lebih nendang, jadinya harus setting up the EQ untuk mendapatkan profil suara yang nyaman buat gue. Mids-nya oke, can be improved though, tapi cukup. Ingat loh, ini harganya di bawah 3 juta, agak jauh bahkan di bawah 3 juta. Jadi gue surprise banget bisa dapetin audio lossless di TWS dengan price range segitu. Untuk ANC menurut gue masih kurang. Again, gue memang punya high bar for ANC, jadi ya kalau ini masih kurang lah, karena gue kerja tuh butuh ANC yang bisa cut off semua audio di luar. Jadi kalau untuk Nothing ini gue bisa kasih nilai ANC-nya adalah 8 dari 10. Nah, jadi gimana menurut kalian? Nothing Ear 2 ini dijual dengan harga 2,399 atau 2,4 juta, dan bagi gue ini produk terbaik dengan harganya. Jauh di bawah 3 juta kan? Lo dapat wireless charging, lo dapat lossless audio, dan desain yang paling menang lah. Dari personal sih gue rekomendasi TWS ini. So, kalian mau beli apa enggak? Komen di bawah, bisa dibeli di Invincible atau di Urban Republic. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye now, be nice. I got nothing, nothing, nothing.